Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Budidaya ikan nila dengan sistem bioflok kini mulai banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain hasil ikan yang bagus, budidaya ini juga mampu menghemat biaya. Namun keuntungan yang didapatkan cukup besar di tiap siklusnya. Bahkan kabarnya nih sahabat, bisa sampai 24,8 juta loh dalam sekali panen. Lantas seperti apa sih budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini? Benarkah cara tersebut bisa meraup untung hingga 24,8 juta rupiah? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut budidaya nila bioflok raup untung 24,8 juta rupiah per siklus versi dari Suksespedia. Apa itu sistem bioflok? Teknologi budidaya ikan sistem bioflok merupakan teknik budidaya ikan melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang dapat meningkatkan nilai pakan ikan. Prinsip dasar dari bioflok sendiri adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi massa berbentuk bioflok. Perubahan tersebut pun dilakukan dengan memanfaatkan bakteri pembentuk gumpalan sebagai bioflok. Penggunaan sistem bioflok ini sahabat untuk budidaya ikan bisa dibilang sangat menguntungkan. Selain sanggup menekan biaya pakan, sistem ini juga menghasilkan kualitas ikan yang berlimpah. Bioflok sendiri dapat diartikan sebagai gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup. Mereka melayang-layang di dalam air. Bagaimana? Keren sekali bukan sistem ini sahabat? Nah, untuk sahabat yang tertarik bekerja sama dengan Suksespedia, bisa segera kontak kami dan jangan lupa cek deskripsi box untuk info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Keuntungan budidaya ikan nila sistem bioflok. Di poin sebelumnya sudah sedikit disinggung ya tentang keuntungan budidaya menggunakan sistem bioflok. Nah, kali ini kita akan bahas lebih luas lagi. Ramah lingkungan. Teknologi bioflok ini sahabat dikenal sangat ramah lingkungan. Fakta tersebut juga bisa menjadi catatan positif karena teknologi budidaya perikanan kini mengarah pada konsep yang sudah dicanangkan dalam penggunaan keberlanjutan. Disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia yaitu Imsa Hemawan bahwa budidaya lele bioflok adalah usaha yang mengandalkan teknologi sehingga faktor kedisiplinan dan penerapan prosedur operasi standar atau SOP bisa menjadi sangat penting. Keberlangsungan hidup ikan nila cukup tinggi. Sistem ini sahabat mampu menekan keberlangsungan hidup ikan hingga lebih dari 90% dan tanpa pergantian air. Air bekas budidaya juga tidak berbau loh sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar dan dapat disinergikan dengan budidaya tanaman misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini pun dikarenakan adanya mikroorganisme yang mampu mengurai limbah budidaya menjadi pupuk yang sangat menyuburkan tanaman. Bukankah sangat efisien? FCR cukup rendah. Feed Conversion Ratio atau FCR adalah perbandingan antara berat pakan dengan berat total atau biomasa ikan. Dalam satu siklus periode budidaya mencapai 1,03, artinya 1,03 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan nila. Dan jika dihitung-hitung, maka pemberian pakan dengan sistem bioflok lebih efisien loh jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa. FCR-nya mencapai angka 1,5. Maka biaya untuk pemberian pakan dapat ditekan. Pada tebar ikan cukup tinggi. Pada tebar ikan mencapai volume 100-150 ekor per meter kubik atau 10-15 kali lipat dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya 10 ekor per meter kubiknya. Ikan dapat hidup dengan baik meskipun pada tebarnya cukup tinggi. Bagi pembudidaya, sistem ini akan sangat menguntungkan untuk dicoba. Bahkan pemerintah pun sekarang ini terus berusaha meningkatkan ketahanan pangan dari sektor perikanan.
Pemerintah mengembangkan budidaya ikan nila dengan teknologi sistem bioflok ini. Teknologi tersebut telah sukses diterapkan untuk budidaya ikan lele yang dimasalkan di berbagai pesantren di Indonesia. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar mengatakan ikan nila dipilih sebagai komoditas lanjutan sistem bioflok karena nila termasuk kelompok herbivora, sehingga proses pembesarannya akan lebih cepat. Selain itu sahabat, ikan nila juga mampu mencerna vlog yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu seperti bakteri, algae, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik lainnya sebagai sumber dari pakannya. Lalu kira-kira bagaimana sih caranya sahabat? Hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan nila bioflok. Cara membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok ini sahabat, memang agak sedikit berbeda ya dari sistem-sistem yang lainnya. Penebaran benih ikan nila pada sistem bioflok yakni dimulai dengan penebaran benih yang memiliki ukuran 4 gram dalam kolam, yang memiliki ukuran cukup luas, anggap saja sekitar 160 meter persegi. Selain itu jangan lupa juga selalu melakukan penebaran benih, hendaknya kalian menaburkan bubuk probiotik yang berfungsi untuk mempercepat proses pertumbuhan mikroorganisme di dalam kolam. Membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok tidak harus bergantung pada mikroorganisme saja untuk pemberian pakannya. Kamu pun juga harus memberikan pakan tambahan seperti pur atau pelet yang memiliki kandungan lemak tidak lebih dari 3% dengan kadar protein yang setara dengan 30-40%. Namun untuk pemilihan bibit dan lainnya dalam budidaya sistem bioflok tidak berbeda jauh dengan budidaya secara konvensional. Tetap harus memperhatikan kualitas indukan dan juga menjaga kualitas air kolam agar terjaga, sehingga ikan dapat dengan nyaman hidup di dalamnya. Lingkungan sekitar kolam ikan nila pun harus benar-benar kamu perhatikan. Buatlah kolam ikan kamu tidak terlalu jauh dari rumah atau berikan penjaga untuk menjaga kolam ikan nila dari bahaya yang mengancam seperti misalnya hewan liar, pemancing, atau pencuri. Jika sahabat memiliki kolam ikan nila yang terbuka lebar tanpa ada penjagaan, akan dipastikan banyak sekali jumlah ekor ikan nila yang hilang dalam kurun waktu 1 bulan saja. Nah, untuk pemberian pakan tambahan agar ikan nila cepat besar juga harus diperhatikan ya. Pada bulan pertama, berikan pur atau pelet yang memiliki kandungan protein sebesar 30%. Pada bulan kedua, berikan pur atau pelet yang memiliki kandungan protein sebesar 35%. Dan untuk bulan ketiga, berikan pur atau pelet yang memiliki kandungan protein sebesar 38%. Dari pemberian pakan tambahan tersebut, kalian juga harus memperhatikan dosis pemberian pakan yang tepat agar ikan nila dapat tumbuh dengan baik. Ikan nila sistem bioflok sahabat ternyata lebih gemuk karena hasil pencernaan makanan yang optimal. Dan komposisi daging atau karkasnya lebih banyak serta kandungan air dalam dagingnya lebih sedikit. Secara bisnis, budidaya ikan nila juga sangat menguntungkan karena harganya cukup baik dan stabil di pasaran. Biasanya berkisar di angka 26.000 per kilogramnya. Maka tidak heran jika hasil yang didapatkan bisa mencapai 24,8 juta per siklusnya. Nah, apabila harga ikan nila saja 26.000 per ekornya kalian bisa meraup pendapatan kotor sebesar 7 juta per siklus per kolamnya. Dapat dikatakan keuntungan bersih budidaya ikan nila sistem bioflok per kolam mencapai 3,1 juta per siklusnya. Jika kalian punya 10 unit kolam dengan rincian 2 bak tandon dan 8 kolam budidaya, sehingga pendapatan bersih selama periode budidaya yang kalian lakukan mencapai 24,8 juta rupiah. Biaya untuk investasi budidaya sistem bioflok sebenarnya relatif sangat terjangkau. Untuk pembuatan kolam beton ukuran 15 meter kubik saja sebesar 2 juta rupiah dan pompa airnya hanya butuh biaya 500.000 rupiah. Sedangkan biaya operasional untuk benih sebanyak 1.500 ekor, pakan 283,5 kg dan probiotik serta molase sebanyak 3 liter. Serta kebutuhan listrik sebesar 3,9 juta saja. Nah, jika dihitung-hitung kembali sahabat, maka untung yang kalian dapatkan cukuplah besar. Bagaimana? Tertarik mencobanya? Pembesaran ikan nila. Untuk membesarkan nila yang dibutuhkan adalah bibit nila yang bagus. Ciri-ciri bibit ikan nila yang bagus sahabat adalah badannya bulat dan lebih besar dari kepalanya. Bibit nila untuk pembesaran biasanya berusia 2 bulan dengan ukuran 2 jari dewasa. Tidak masalah berapa banyak bibit nila yang akan ditebar ke dalam kolammu.
Kolam berukuran 200 meter persegi atau 400 meter persegi bisa dimasukkan bibit hingga 10.000 ekor. Jika menebar bibit 10.000 ekor, persentase kematian pun hanya 5%. Terlebih nih, jika menggunakan sistem bioflok maka angka kematian dapat ditekan kembali. Ikan nila diberi makan sehari 3 kali dengan pakan berupa pelet dan postal atau kotoran ayam dengan jadwal 2 hari pelet, 2 hari kemudian postal. Pelet yang dipakai haruslah memiliki kadar protein yang cukup tinggi, lebih dari 40%, dan diberikan kepada semua tingkatan umur benih. Pakan yang baik sebenarnya adalah pelet karena kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan postal. Pada benih ikan nila yang baru ditebar, pelet diberikan dengan cara menghancurkan pelet terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, rendam pelet dengan air selama 1 jam, kemudian hancurkan atau lumat pelet hingga berbentuk butiran-butiran kecil. Setelah itu sahabat, pelet siap diberikan pada bibit ikan nila. Sedangkan untuk postal bisa langsung diberikan pada nila. Bagaimana sahabat, yakin nih masih ragu untuk budidaya ikan nila dengan sistem baru ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.